Shalom kekasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Juni Bale, yang akan mengambil tema Kuduskanlah Hari Sabat. Ya, Bu. Saya serahkan kepada hambanya, Pastor Juni Bale, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8. Malam hari ini saya diberikan tema Kuduskanlah Hari Sabat. Nah, malam hari ini saya ingin untuk menyampaikan kebenaran ini. Saya akan mengambil makna teologis dari hari Sabat berdasarkan Keluaran pasal yang ke-20 dan relevansinya kepada bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi malam hari ini saya akan coba mengupas sedikit makna teologis daripada hari Sabat di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kekristenan dan hari Sabat itu adalah dua hal yang secara prinsip dan praktek itu berkorespondensi atau bekerja sama, ya, bersama-sama. Hari Sabat itu merupakan salah satu hal yang sentral dalam dunia kekristenan atau dalam dunia orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, hari Sabat itu terintegrasi dalam eksistensi kekristenan yang kita pahami saat ini. Karena itu berbicara tentang kekristenan berarti siap membicarakan hari Sabat. Dalam perkembangan peradaban manusia, praktek hari Sabat itu mengambil peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Terlebih diafirmasi atau dikaitkan lewat penentuan kalender yang digunakan hingga kini. Nah, secara umum manusia itu beraktivitas selama 6 hari dan mengambil waktu istirahat selama 1 hari. Nah, hal ini berlaku secara universal. Namun dalam kekristenan mengambil waktu yang beristirahat untuk beristirahat dari pekerjaan kita itu didasarkan pada pernyataan Allah lewat Musa yang dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sebab itu hari Sabat merupakan perintah yang terkandung dalam ke-10 hukum Taurat yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8, dan perintah ini ditujukan pada orang-orang percaya. Nah, hari Sabat itu mengandung muatan teologis yang dewasa ini atau akhir-akhir ini menimbulkan pemahaman dan pengajaran yang berbeda-beda, bahkan pemahaman yang terkadang saling tumpang tindih. Ya, dewasa ini tidak sedikit orang yang tidak lagi peduli akan hari Sabat karena mereka beranggapan bahwa hari Sabat sudah tidak relevan lagi. Nah, namun ada juga orang yang meneliti dan menerapkan pendekatan literal terhadap makna daripada hari Sabat dan menyimpulkan orang yang tidak mengindahkan hari Sabat akan mendapat hukuman yang kekal. Akan tetapi ada orang bahkan kelompok yang mengindahkan secara tersirat akan makna Sabat tersebut. Nah, di kalangan Kristen sendiri pemahaman akan hari Sabat masih beragam dan olehnya itu terdapat beberapa kekeliruan. Secara umum terdapat warga gereja yang memahami bahwa hari Sabat adalah hari Minggu. Alasannya umat beribadah pada hari Minggu. Juga pemahaman bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Tetapi dua pemahaman tersebut tidak memiliki dasar alkitabiah yang kuat. Kenapa? Karena hanya dipahami secara harafiah.
Hal ini menjadi perpecahan karena pada prinsipnya hari Sabat diberikan kepada manusia dan tidak diserahkan pada manusia. Nah, lebih lanjut Allah terlebih dahulu mengindahkan hari Sabat sebelum manusia mengindahkannya. Beragam makna hari Sabat yang dipahami oleh orang Kristen berakhir pada penafsiran yang penafsiran makna ya Sabat dalam Alkitab dalam dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8 ini. Maka tujuan daripada khotbah atau pengajaran saya malam ini adalah saya mau menjelaskan tentang makna-makna teologis dari hari Sabat berdasarkan kajian teologi biblika. Jadi saya mau menjelaskan tentang pengertian-pengertian atau makna-makna teologis yang terkandung dalam hari Sabat. Nah, kita melihat di dalam hari Sabat itu sendiri ada orang-orang yang sudah meneliti, ya. Ada 5 teori yang mencoba merumuskan mengenai asal-usul daripada Sabat yang bersumber dari Alkitab dan tentunya dikemukakan oleh para ahli. Yaitu yang pertama namanya Soikonomic origin, ya. Lalu yang kedua namanya Babylonian origin, yang ketiga namanya Kinete origin, yang keempat namanya lunar origin, dan yang kelima itu kalender origin. Namun dari teori ini tidak memiliki bukti dan tidak bisa diperlihatkan klaim yang kuat untuk membenarkan teori-teori mereka. Nah, melihat ini, ada seorang yang bernama Andreasen mengambil kesimpulan dan memberi pernyataan ya terhadap awal mula dari Sabat. Dengan demikian sumber yang tepat dalam mencari makna dan asal-usul daripada hari Sabat dan pengajaran yang sesungguhnya tentang hari Sabat itu satu-satunya yang bersumber dari Alkitab atau melalui Alkitab. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, secara etimologi hari Sabat pertama ditemukan dalam Alkitab, ya. Dalam Alkitab konteksnya adalah bahwa bangsa Israel sedang dalam perjalanan atau di padang gurun Sin menuju kepada tanah Kanaan. Di sana Allah itu terus berbicara kepada mereka, ya. Allah terus berbicara dan memelihara kehidupan daripada bangsa Israel. Ini terlihat ketika Allah menurunkan berkat bagi bangsa Israel berupa makanan mana sebagai makanan mereka bagi mereka, dan saat itu bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Nah, Allah memberikan perintah bagi bangsa Israel agar dalam memungut mana hanya boleh dipungut secukupnya atau sesuai kebutuhan saja. Namun hari ke-7 yang disebut hari Sabat, mereka dilarang memungut mana. Dan secara konseptual Sabat diuraikan di atas maka makna yang terkandung di dalamnya dapat disejajarkan dengan karya Allah dalam proses penciptaan. Namun pada hari yang ke-7 ia berhenti dan memberkati semua ciptaannya. Nah, ini juga dipahami sebagai tindakan mempersiapkan diri perihal mengindahkan dan melaksanakan hari Sabat bagi Allah. Ya, mereka tepatnya di padang gurun Sinai ketika Allah memberikan perintah ini. Yang dimana hal ini merupakan hukum Taurat. Jadi hari Sabat muncul secara konsisten yang dipandang suatu tema yang harus berkembang dalam sebuah kerangka yang berhubungan dan melampaui batas-batas waktu dan juga kesusastraan daripada Alkitab baik Perjanjian Lama maupun juga Perjanjian Baru dan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada waktu itu. Nah, saudara, dengan demikian kita melihat bahwa asal-usul daripada hari Sabat yang sekarang terus dirayakan, ya. Hal yang pertama dilakukan oleh Allah dalam berkarya dan selanjutnya diteruskan kepada bangsa Israel dan berlanjut atau diturunkan ke generasi-generasi sampai kepada zaman sekarang ini.
Nah, saudaraku, mari kita melihat daripada hari Sabat, daripada perjanjian lama. Apa yang dituliskan oleh perjanjian lama mengenai hari Sabat. Berita yang menggembirakan dalam firman Tuhan di dalam hukum yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu merupakan hadiah daripada Tuhan. Sebab Allah mengasihi manusia, maka menurutnya ia memberikan kebebasan kepada manusia dari pekerjaan setiap minggu. Ya, olehnya itu manusia berbeda dengan mesin yang bisa diperlakukan ya seperti barang. Ya, Allah mendesak agar setiap manusia diperlakukan sebagai manusia. Dan tanda kasihnya adalah hari Sabat. Istirahat adalah kebutuhan primer bagi manusia. Ya, untuk kita boleh memulihkan akan stamina kita yang terkuras oleh pekerjaan. Dengan adanya Sabat, manusia sejenak terbebas dan dari tekanan yang berat karena pekerjaan. Selain itu, dalam perhentian manusia dituntut untuk merefleksikan apa yang telah dilakukan dan siapa di balik semuanya itu. Maka respon yang tepat pada hari Sabat adalah ibadah atau melakukan penyembahan untuk mengingat hubungan dengan Allah dan kita boleh bersyukur. Jadi hari Sabat itu diberikan oleh Tuhan untuk kita boleh mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat akan kasih Tuhan, mengingat akan campur tangan Tuhan yang boleh menyertai kita di dalam setiap pekerjaan kita, setiap hal yang kita lakukan. Nah, penyembahan itu terintegrasi dengan kebebasan. Umat beribadah sebab umat itu mengasihi Allah. Dan wujud tanda kasih kita adalah melakukan persekutuan di gereja pada hari Sabat. Manusia mengasihi sesama dengan cara membiarkannya mereka beristirahat. Dan apabila majikan-majikan memperlakukan pekerjaannya sebagai barang saja, maka mereka tidak menghormati Allah. Sebab manusia itu adalah ciptaan Allah. Kata Sabat itu sendiri merupakan kata kerja dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan dengan istirahat. Adalah syabat, yang dianggap sebagai asal kata daripada syabat atau sabat. Nah, kata syabat sendiri artinya berhenti atau istirahat dari pekerjaan. Nah, sabat itu tidak lain adalah perhentian dari pekerjaan atau istirahat. Perintah perihal daripada Sabat tertulis pertama kali dengan jelas di Keluaran yang ditujukan oleh bagi orang Israel dan saat itu bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Jadi melalui Musa Allah mengikat akan perjanjian mengenai hari Sabat kepada bangsa Israel. Nah, dalam teks ini kita dapat mengetahui bahwa Allah menuntut perhentian bagi orang-orang Israel dalam memungut mana. Karena sebelum hari Sabat tiba, mereka diperintahkan untuk memungut persediaan makanan pada hari Sabat. Jadi ketika hari Sabat tiba, persediaan makanan sudah ada. Dan terakhir, bahwa mereka tidak diizinkan untuk meninggalkan tempat tinggal masing-masing. Dalam hal ini, perkemahan mereka. Dasar perhentian ini adalah orang Israel diperkenankan melaksanakan aktivitas dalam 6 hari dan harus mengindahkan hari yang ke-7. Dalam hal ini berhenti dalam bekerja. Nah, Sabat merupakan tanda dari perjanjian ketiga Allah. Ya, jadi Sabat itu adalah perjanjian ketiga dari Allah dan manusia. Ya, yang sebelumnya diawali dengan tanda tidak makan daging tertentu, dan yang kedua itu adalah sunat, yang ketiga itu adalah Sabat. Dalam penciptaan Sabat diperkenalkan sebagai secara eksplisit ketika Allah pada hari yang ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, dia berhenti, dia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari yang ke-7 itu dan menguduskannya. Ya,
Karena pada hari yang ketujuh ia berhenti dari segala pekerjaannya yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang telah dibuatnya itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika orang Israel keluar dari Mesir, Allah memberikan perintah bagi mereka yang disebut dengan hukum Taurat, yang terdiri dari 10 perintah tersebut. Dan salah satu isinya adalah menguduskan hari Sabat. Ini merupakan landasan bagi bangsa Israel dalam menjalankan hari Sabat. Karena ya juga ditekankan dalam hukum Taurat, dalam perintah keempat untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Ya, hal ini ditujukan kepada orang-orang Israel lewat pimpinan Musa. Jadi saya percaya bahwa orang-orang Israel ini Tuhan berikan perintah ini supaya mereka mengingat akan kebaikan Tuhan. Tuhan telah membawa mereka keluar dari Mesir, ya, untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Tapi Tuhan mau menunjukkan kepada mereka bahwa ini loh, Tuhan yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, ya, supaya kamu terus menjalin hubungan dengan Tuhan, terus menjalin hubungan komunikasi dengan Allah. Maka Tuhan memberikan kepada mereka untuk berhenti dan menguduskan hari Sabat. Nah, inti dari perintah ini adalah Allah memerintahkan semua bangsa Israel, baik anak-anak, baik istri dan keturunannya, dan semua yang tinggal bersama dengan orang-orang Israel, bahkan ternak sekalipun, untuk berhenti bekerja pada hari yang dikhususkan Allah sebagai hari perhentian atau hari Sabat. Ya. Selain itu, perintah untuk mengindahkan dan mengayati akan hari Sabat adalah sebagai kewajiban bagi bangsa Israel. Dan kewajiban ini muncul dalam bentuk-bentuk yang beragam. Misalnya, Sabat dengan tujuan menyediakan kemah suci atau perintah untuk tidak menuai dan membajak. Di kota Yerusalem terdapat perintah untuk tidak mengadakan jual beli. Terdapat juga perintah agar tidak keluar masuk, ya, dengan membawa barang di kota Yerusalem. Nah, saudara-saudara, dengan melihat uraian teks ini, ya, mengenai hari Sabat, maka dapat dikatakan bahwa hari Sabat sama dengan hari perhentian dari pekerjaan. Ada seorang bernama Dessler, kemudian memberi kesimpulan bahwa istilah semua orang harus menghentikan semua pekerjaan, termasuk di dalamnya memasak, membajak, menuai, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dalam perjanjian lama secara gamblang dijelaskan alasan orang-orang Israel berkewajiban mengindahkannya dan melaksanakan hari Sabat. Alasan yang pertama, orang Israel dituntut berhenti dari pekerjaannya pada hari Sabat, sebab di sini Allah melakukan karya penciptaan. Namun ia mengakhiri dengan berhenti dari karyanya pada hari yang ketujuh. Hal inilah yang merupakan dasar atas perintah kepada bangsa Israel berhenti melakukan aktivitas di hari ketujuh. Nah, Allah bekerja dalam penciptaan selama 6 hari dan berhenti. Namun ia menganggap semua ciptaannya itu baik. Dan kemudian ia memberkati dan menguduskan hari perhentiannya atau hari ketujuh. Nah, dan dengan demikian Allah memerintahkan untuk mengindahkan hari Sabat, sebab Allah telah menetapkan hari yang dikuduskan baginya. Berdasarkan akan teks ini kita melihat bahwa Alkitab menulis hari Sabat secara jelas dari hari Sabat yang sama dengan hari ketujuh. Pada masa zaman Israel melaksanakan pekerjaan, mereka diharapkan tidak lupa akan hari Sabat, melainkan mengindahkannya dengan tujuan menyadari akan karya ciptaan Allah. Jadi, saudara, saya percaya bahwa kita semua ini menyadari bahwa kita semua ini ada Tuhan yang mengatur semuanya. Kita masih bisa melakukan aktivitas, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa hidup, kita masih melakukan segala sesuatu. Itu karena ada Tuhan yang mengatur semuanya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa kita harus berhenti
pada hari Sabat dan kita harus mengucap syukur, kita harus bangun hubungan dengan Tuhan, dan kita harus berkata terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup saya. Hari Sabat itu adalah berkat bagi orang-orang Israel. Ya. Allah memberikan berkat berupa hari perhentian dan mengingatkan mereka akan Allah yang Maha Kuasa, dan dengan begitu ya akan menghasilkan refleksi mengenai Allah dan berdampak pada persekutuan orang-orang percaya ya yang berdimensi vertikal antara umat Allah dan Allah sendiri. Jadi dengan kata lain bahwa kita akan mengerti bahwa Allah yang melakukan semua ini, Allah yang mengerjakan segala sesuatu, Allah yang mengizinkan kita untuk masih ada dan berkarya, maka kita harus membangun hubungan yang vertikal dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita setiap saat. Nah, secara nyata persekutuan dengan orang-orang beriman itu diwujudkan dalam ibadah bersama karena adanya kesadaran yang sungguh akan hari Sabat yang diinginkan Allah. Dalam persekutuan yang terjadi, maka umat Allah akan merefleksikan kesadaran akan kemahakuasaan daripada Allah yang menciptakan segala yang ada dan senantiasa memelihara ciptaannya, termasuk bangsa Israel dan kita semua. Nah, alasan yang kedua, saudara, mengapa orang Israel dituntut untuk melaksanakan hari Sabat terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang kelima ayat yang kelima. Ulangan pasal yang kelima ayat yang kelima. Nah, dalam hal ini agar bangsa Israel menyadari akan keadaan masa lalu mereka yang dimana dijadikan budak di Mesir. Akan tetapi karena kasih Allah mereka bisa keluar dari suasana perbudakan itu. Namun berbeda dengan apa yang kita sudah dengar yang disampaikan oleh seorang yang bernama Dessler. Dia berkata bahwa peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan ini merupakan bagian daripada hubungan bangsa Israel dengan Tuhan yang mereka sembah. Nah, saudara-saudara, motif dari kemanusiaan atau hubungan yang kedua itu adalah hubungan secara horizontal antara manusia dengan manusia. Ya. Allah mengingatkan kita ya bahwa kita harus membangun hubungan yang baik dengan sesama kita, ya, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa, saudara? Karena waktu di Mesir, motif dari kemanusiaan atau hubungan yang horizontal dapat kita amati bahwa kenyataannya Allah mengingatkan bangsa Israel bahwa dulunya mereka adalah hamba, mereka adalah budak di Mesir yang bekerja rodi siang dan malam. Namun sekarang atas karunia Allah mereka telah dibebaskan dari perbudakan tersebut. Dan atas karunia pembebasan mereka perlu mengingat akan karunia Allah dan bersyukur ya dengan cara mengkhususkan satu hari sebagai hari perhentian untuk menghayati akan karya Allah. Jadi ini kita melihat bahwa dulunya bangsa Israel itu hidup menjadi orang yang diperbudak, menjadi budak di bangsa Mesir. Mereka menjadi budak, mereka dijadikan orang-orang yang bekerja rodi, bekerja secara paksa, ya, secara siang dan malam. Ya, tetapi ketika Allah membebaskan mereka, Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir, maka ini sebagai satu wujud untuk mereka bersyukur kepada Tuhan. Tuhan katakan bahwa mereka harus mengingat akan kebaikan Tuhan. Mereka harus mengkhususkan satu hari, ya, yaitu hari perhentian untuk menghayati akan Allah, akan karya Allah yang besar yang Allah telah berikan kepada mereka. Ya. Nah, dasar dari kemanusiaan ini adalah memanfaatkan hari perhentian untuk berkumpul bersama-sama dan melakukan kebaikan terhadap sesama. Mengindahkan hari Sabat berarti berhenti dari pekerjaan. Ya.
Jadi ketika kita berhenti dari setiap pekerjaan dan kita menguduskan hari Sabat, kita menyembah kepada Allah, kita mengingat akan kebaikan Tuhan, itu adalah wujud kita mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi faktanya di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita melihat bahwa banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang tidak mengindahkan hal ini. Hari Minggu pun juga mereka tetap bekerja, ya. Mereka tidak pernah mengindahkan akan hari perhentian yang diminta oleh Tuhan supaya kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Ya, secara KTP mereka KTP-nya KTP Kristen. Tapi untuk mengingat akan kebaikan Tuhan, mereka sampai lupa. Mereka tidak melakukan akan kewajiban mereka sebagai orang percaya. Nah, saudaraku, kita melihat bahwa selanjutnya ini merupakan kesempatan untuk memperlihatkan nilai-nilai moral dari manusia ketika mereka saling mengasihi dan melakukan kebaikan terhadap sesamanya. Nah, ini pandangan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Sekarang saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai hari Sabat dan Perjanjian Baru. Ya, hari Sabat ditinjau dari Perjanjian Baru. Nah, alasan dan praktek hari Sabat ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Praktek ini adalah sejarah yang sangat penting dan muncullah pengajaran dari hari Sabat ya tersebut sampai pada kehidupan Yesus dan pengajarannya. Dalam kitab-kitab yang menceritakan kehidupan Yesus, ya khususnya di dalam keempat Injil ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya mencatat masalah yang dihadapi Yesus seputaran hari Sabat yang dipertentangkan pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Contoh yang pertama, ketika murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat, ya. Kedua, ketika Yesus menyembuhkan pada hari Sabat orang mati yang tangannya sebelah, ya mati tangan sebelah. Lalu yang ketiga, ketika Yesus mengadakan penyembuhan pada salah satu perempuan yang dirasuki oleh roh jahat, ya, dan disembuhkan pada hari Sabat. Dan yang keempat, saudara, ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit, ya, busung air pada hari Sabat. Yang kelima, ketika Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh di kolam Bethsaida pada hari Sabat. Dan yang keenam adalah ketika Yesus Kristus mengadakan penyembuhan seorang yang buta sejak lahirnya tepat pada hari Sabat. Nah, inilah latar belakang pemimpin Yahudi membenci Yesus dan murid-muridnya karena mereka dianggap sebagai pemberontak. Ya. Nah, tindakan Yesus yang mengadakan pekerjaan pada hari Sabat di Yahudi ditanggapi oleh sebagian orang bahwa ini adalah cara Yesus agar ia dapat bercakap-cakap dengan pemimpin Yahudi ya dan berargumentasi dengan mereka perihal hari Sabat. Akan tetapi pandangan tersebut tidak lama bertahan sebab bersifat subjektif tanpa ada dukungan data yang bersifat objektivitas yang bersumber dari Alkitab. Nah, ditekankan bahwa tindakan yang dilakukan Yesus pada hari Sabat tidak bermaksud meniadakan praktek hari Sabat tersebut. Bisa dilihat dari pernyataan Yesus dalam bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Melalui pernyataan ini kita dapat mengatakan bahwa Yesus datang meluruskan pemahaman akan makna dan praktek dari hari Sabat tersebut. Nah, terdapat pola yang berbeda dengan yang biasanya. Penerapan pola yang baru ini mengakibatkan terjadinya penolakan orang Yahudi. Sehingga terjadi kontra antara Yesus dan sebagian orang Yahudi. Menurut orang Yahudi, Yesus dan murid-muridnya sebagai pemberontak. Karena mereka tetap melakukan pekerjaan, menyembuhkan, memetik gandum di hari Sabat. Dengan melihat jawaban-jawaban Yesus terhadap masalah-masalah yang dihadapi mengenai hari Sabat, maka dapat kita simpulkan perihal bagaimana Yesus memberikan makna yang sesungguhnya terhadap perhentian yang merupakan manifestasi daripada
pelaksanaan hari Sabat. Dalam hal ini kita melihat jawaban yang Yesus berikan terhadap masalah penyembuhan dan memetik gandum di hari Sabat. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Manusia lebih berharga ketika melakukan perbuatan baik. Pemimpin-pemimpin munafik akan melakukan atau membangun segala sesuatu untuk hari Sabat, menolong pada hari Sabat, dan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, tanggapan-tanggapan yang dikemukakan oleh Yesus dapat dianalisis dan dapat kita rangkumkan berdasarkan pengajaran-pengajaran dan pandangan-pandangan yang kita lihat saat ini tentang makna yang terkandung dalam hari perhentian atau Sabat itu sendiri, yang kita lihat bahwa sejatinya hari Sabat itu diadakan dan ditujukan kepada kita dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, di sini juga terlihat bahwa manusia sebagai ciptaan yang mulia lebih penting dibandingkan daripada Sabat, dan juga bahwa Tuhan daripada hari Sabat itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi ketika kita berhenti dan kita menguduskan hari Sabat, maka yang kita kuduskan, yang kita sembah itu adalah Yesus. Itu adalah Tuhan. Ya, itu adalah Tuhan. Jadi sumber atau pokok daripada penyembahan kita, daripada Sabat kita, itu adalah arahnya kepada Tuhan. Yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita muliakan itu adalah Tuhan. Ya. Dengan demikian yang berhak atas hari Sabat adalah Yesus sendiri dan bukan manusia. Ya, akan tetapi perlu diketahui bahwa Yesus sama sekali tidak memberikan perubahan akan esensi daripada hari Sabat. Namun seperti yang tertulis di atas bahwa yang berubah adalah praktiknya dan juga perubahan makna dari hari Sabat yang ada dalam kitab Perjanjian Lama. Namun hal ini dilakukan oleh Tuhan di hari Sabat sendiri, yaitu Yesus melakukan itu untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang Yahudi atau pemimpin-pemimpin ahli-ahli Taurat waktu itu. Dengan kata lain bahwa perhentian yang diberikan di dalam Perjanjian Lama mengalami perubahan oleh Yesus di Perjanjian Baru. Dan menurut saya ya juga bahwa hal ini terjadi karena konteks yang berbeda dan karena cintanya Tuhan pada dunia ini sehingga ia datang menggenapi hukum Taurat. Di sini kita ketahui bahwa Yesus adalah Tuhan dari hari Sabat, dan perhentian yang diberikan itu merupakan otoritas daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada seorang yang bernama Lincoln. Dia berpendapat bahwa sebenarnya perhentian yang dimaksudkan Yesus itu terdapat dua jenis perhentian. Ya, perhentian yang telah yaitu perhentian yang telah digenapi dalam karya penyelamatannya. Ya, kita dimerdekakan daripada kutuk dosa. Respon akan hal ini adalah ungkapan syukur bagi Yesus lewat iman yang diwujudkan dalam tindakan, melakukan penyembahan hanya bagi Dia, ya, dan melakukan panggilan gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Nah, untuk mengindahkan dan mengingat akan perhentian yang sudah digenapi oleh Yesus, dan yang kedua adalah perhentian eskatologis. Perhentian yang dimaksud di sini adalah perhentian total dari pekerjaan yang hanya diterima oleh orang percaya ketika mereka meninggal dunia. Hal ini didukung, pandangan ini didukung oleh Calvin. Pada umumnya perhentian yang dilaksanakan seminggu sekali, tepatnya pada hari Minggu. Namun ada juga yang dilaksanakan pada hari Sabtu. Namun jika kita melihat uraian di atas mengenai arti daripada hari Sabat, maka pelaksanaan hari Sabat bisa saja dilaksanakan hari lain. Ya.
Nah, saudara-saudara, Paulus juga menyarankan untuk melaksanakan perhentian di hari Minggu. Salah satu alasannya karena hari Minggu merupakan hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan bagi umat. Ya, kita juga dapat melihat tradisi di Efesus yang melaksanakan ibadah di hari Minggu. Ini dengan jelas memberikan keterangan mengenai hari Sabat, bahwa secara substansi pelaksanaan hari Sabat berorientasi pada kesungguhan hati yang terwujud dalam ibadah penyembahan yang penuh penghayatan. Waktu pelaksanaan itu tidak harus dipertentangkan, sebab inti hari Sabat adalah kesungguhan hati dalam menghayati akan karya Allah yang besar dalam hidup kita. Tadi saya sudah jelaskan di atas bahwa setiap orang yang masih bekerja sampai dengan sekarang, kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu hari Sabat, hari perhentian, itu kita pakai, kita khususkan untuk kita mengagungkan Tuhan yang telah memberkati kita sepanjang kita bekerja. Nah, hari Sabat itu dapat membawa setiap orang percaya menciptakan relasi yang hangat kepada Tuhan. Apabila Sabat diterapkan secara disiplin, hubungan membutuhkan waktu yang berkualitas. Dalam hal ini relasi antara ciptaan, yaitu manusia, dengan Sang Pencipta. Mengkhususkan waktu bagi Tuhan adalah salah satu langkah dalam membangun hubungan yang intim. Bukan berarti hari lain tidak demikian. Namun dengan hari Sabat dapat menambah keakraban relasi, dan umat dapat menerapkan disiplin waktu kepada Allah. Hari Sabat berfokus pada pemuliaan, penyembahan bagi Yesus sebagai anugerah daripada Allah. Nah, dewasa ini kita melihat, saudara, bagaimana orang percaya melaksanakan perintah yang keempat ini. Jawaban akan pernyataan ini berhubungan dengan konsep berkesinambungan dan ketidaksinambungan. Saudaraku, di dalam perjanjian lama, ya, terbagi atas 3 kategori. Ya, ada 3 kategori. Tetapi saya percaya bahwa kita semua punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ada seseorang yang memberikan akan pandangan dia, ya, yaitu Trempel, ya, Longman. Dia memberikan satu gambaran mengenai ini di dalam perjanjian lama. Ada 3 kategori yang dia sampaikan, yaitu moral law, terus civil law, dan juga ceremonial law. Nah, moral law itu merupakan perintah Allah yang bertujuan itu dapat membangun hubungan yang benar secara vertikal dan horizontal, dan dengan demikian berlaku bagi semua umat sampai selama-lamanya. Lalu yang kedua itu civil law, bersifat private, karena hukum dan peraturan yang ditentukan bagi bangsa pilihan Allah, dalam hal ini bangsa Israel. Dan yang terakhir itu adalah ceremonial law, yang merupakan hukum yang mengandung tata cara peribadatan orang-orang Israel kepada Allah. Dengan demikian, moral law bersifat umum dan berlaku untuk semua manusia dan segala zaman, termasuk zaman sekarang ini, sebagai pedoman orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, di dalam uraian ini, dalam penjelasan tentang hari Sabat ini, saya dapat menyimpulkan begini, saudara. Ya, saya dapat menyimpulkan begini. Ada beberapa hal yang saya mau simpulkan. Yang pertama, saudara, mengenai hukum keempat ini, yaitu hari Sabat, yang merupakan perintah melaksanakan hari Sabat, sebenarnya itu bermakna bahwa perhentian daripada pekerjaan dengan tujuan mengkhususkan satu hari untuk bersekutu dan mengingat, bahkan merasakan akan karya Allah. Jadi setiap manusia, saudara, kita semua, ya, untuk memaknai hari Sabat, ya, yang merupakan perintah daripada Tuhan untuk kita dapat laksanakan
sebenarnya itu bermakna bahwa perhentian daripada pekerjaan dengan tujuan kita harus mengkhususkan satu hari untuk bersekutu dan mengingat akan kebaikan Tuhan, merasakan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, selain daripada itu, saudara, tujuan Allah memerintahkan untuk kita mengindahkan akan hari Sabat adalah mengingatkan bangsa Israel akan atas anugerah Allah. Karena itu mereka itu sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Saudaraku, implikasinya atau aplikasinya dengan kita seperti apa? Kita ini sudah dibebaskan oleh Allah. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan daripada setiap kutuk dosa. Ya. Kita sudah dibebaskan. Tuhan telah mati atas hidup kita. Dia telah mencurahkan darahnya untuk membebaskan kita daripada kutuk dosa. Oleh sebab itu, saudara, kita harus mengkhususkan satu hari sebagai hari Sabat untuk kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Ya, untuk mengingat akan kebaikan Tuhan yang telah membebaskan kita, yang telah melepaskan kita dari setiap kutuk dosa yang kita alami. Nah, yang kedua, saudara, di dalam perjanjian baru dijelaskan bahwa Tuhan dari hari Sabat itu adalah Yesus sendiri. Dengan demikian, Yesus memiliki otoritas sepenuhnya dari hari Sabat tersebut. Maka di sini tidak menjadi sebuah masalah ketika ia mengkritisi praktik hari Sabat, bahkan memberikan makna yang baru dari hari Sabat. Sebab perhentian yang diberikan Yesus adalah dimerdekakannya umat dari budak dosa dan eskatologis yang merupakan janji yang diberikan oleh Yesus yang akan diterima oleh orang-orang percaya kelak nanti. Jadi hal yang kedua yang dapat saya simpulkan daripada uraian ini adalah bahwa kita tahu, kita menyadari bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Oleh sebab itu, kita harus siap, kita harus percaya bahwa kita semua harus menyembah kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, unsur dalam hari Sabat yang tidak hilang dan berlaku kekal adalah unsur perhentian daripada pekerjaan. Agar dapat memiliki waktu dalam beribadah, bersekutu, baik secara vertikal maupun secara horizontal, yang terlebih mengingat dan merefleksikan dengan hati yang sungguh akan kemahakuasaan Allah sebagai Tuhan akan ciptaannya. Nah, sedangkan unsur yang tidak kekal dalam hari Sabat adalah waktu yang paten dalam melaksanakan hari Sabat. Karena sejatinya hari Sabat sama dengan hari perhentian. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa kita semua tahu dan menyadari bahwa kita dipilih oleh Tuhan, kita ditentukan oleh Tuhan untuk mendapatkan atau menerima akan kasih karunia daripada Tuhan. Kita mendapatkan kehidupan yang kekal, dan untuk menyadari untuk semuanya itu, saudara, kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita satu hari perhentian, hari Sabat, untuk kita berhenti dari setiap pekerjaan kita, letih lesu kita, ya, untuk kita menguduskan akan hari Sabat. Ya, kita berhenti untuk kita boleh menyembah kepada Tuhan yang adalah Tuhan atas hari Sabat itu sendiri. Ya. Jadi mari kita mengingat akan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan telah melepaskan kita dari setiap kutuk dosa. Ya, kita mengingat akan kebaikan. Yang kedua, saudara, itu tadi saya simpulkan bahwa ada hal yang vertikal, tapi ada hal yang horizontal. Mari kita juga bangun ketika kita melakukan Sabat, maka kita juga bisa bangun hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Kita juga melakukan bangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di komunitas kita,
yang ada di gereja kita, yang ada di tempat di mana kita beribadah. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir, kita tahu bahwa kita semua telah dibebaskan dari dosa, dan saat ini kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Oleh sebab itu tugas panggilan kita untuk menyembah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sudah memerdekakan kita, itu wajib kita lakukan. Dan kita tidak kita mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada kita semua pada malam hari ini, Bapak Ibu, dan saya mau berdoa untuk kita semua pada malam hari ini supaya kita menjadi hamba-hamba Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh melakukan akan setiap tugas dan tanggung jawab kita sebagai pribadi yang percaya bahwa kita setelah ditebus oleh kuasa darah daripada Yesus Kristus Tuhan. Dan untuk melakukan itu, kita harus melakukannya, ya. Kita harus tahu untuk menguduskan hari Sabat dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau baik. Engkau luar biasa ya Tuhan. Kau telah memberikan kepada kami sebuah teladan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan telah memanggil kami, Tuhan telah menempatkan kami, bahkan Tuhan telah menebus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kami juga menyadari bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk boleh menyadari bahwa Tuhan telah memberikan kami ada hukum, ada peraturan, ada perintah yang keempat, yaitu kuduskanlah hari Sabat. Tuhan, kami tahu bahwa kehidupan kami saat ini, kami hidup dan ada saat ini, ketika kami menyadari bahwa kami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, maka tiap-tiap hari Minggu kami datang ke gereja, kami mengambil akan hari ini untuk kami boleh menyembah kepada Tuhan. Kami datang, kami berhenti dari setiap pekerjaan-pekerjaan kami, dan kami menguduskan hari itu. Kami tahu bahwa hari Sabat itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan atas hari Sabat itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Sehingga ketika kami datang, kami beribadah, kami hanya memandang kepada Tuhan, bahwa Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami. Oleh sebab itu kami harus datang kepada Tuhan, kami menyembah kepada Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan atas segala karya besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalasnya dengan hal apapun juga. Tetapi penyembahan kami, pengagungan kami Tuhan kepada Engkau, kami percaya itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua pada malam hari ini Tuhan. Dengan setiap keadaan kami. Pengajaran-pengajaran yang kami terima setiap malam Tuhan. Itu boleh mendekatkan kami kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan Yesus, kami boleh melakukan akan setiap perintah, setiap ajaran yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Berkati semua kami yang hadir pada malam hari ini. Dalam Zoom meeting pada malam ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Engkau memberkati, menolong, mengurapi kami ya Bapa. Supaya di dalam setiap kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami,
kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa kami di surga. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Thank you. Tuhan Yesus